Batu bara telah lama menjadi salah satu sumber daya alam utama di Indonesia yang memiliki peran dalam mendukung sektor energi dan industri. Selama tahun 2023, industri batu bara di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan melibatkan berbagai aspek seperti produksi, regulasi, dan dampak lingkungan. Selama tahun 2023, produksi batu bara di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Faktor utama yang mendukung pertumbuhan ini adalah permintaan yang terus meningkat baik dari pasar domestik maupun internasional. Satu, produksinya naik. Tapi di sisi yang lain sebetulnya dari sisi harga ini tidak sebaik di awal tahun ya. Nah, meskipun demikian, alhamdulillah tahun lalu itu kita sudah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2022. Ini tentang jenis dan tarif PNBP yang berlaku pada Kementerian SDM. Jadi ada peningkatan nih dari sisi harganya, dari sisi tarifnya. Biasanya kita sebut harga di situ ya. Jadi yang awalnya misalkan 7% harga royalti, ini ada yang menjadi 13,5%. Sehingga produksinya naik, kemudian harga untuk penerimaan negaranya juga naik. Ya, in total dari sisi penerimaan negaranya juga naik. Jadi secara umum kinerja kita alhamdulillah dari sektor minerba ini sangat bagus. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga pertengahan bulan Desember 2023, produksi batubara Indonesia sudah melampaui target dengan total produksi mencapai lebih dari 726 juta ton. Capaian ini setara dengan 104,54% dari target nasional sebesar 694 juta ton. Staf khusus Menteri ISDM bidang percepatan tata kelola minerba Irwandi Arif mengatakan realisasi produksi batubara saat ini sejalan dengan demand yang meningkat. Akhir tahun. Jadi kalau kita lihat tadi 216, mungkin paling tinggi dia di sekitar 700 ditambah 16 ditambah dengan 20-an juta, mungkin antara 736 sampai 740-an juta ton ya. Itu pun kalau tidak ada gangguan produksi karena hujan. Sementara itu, realisasi penjualan ekspor batubara sampai dengan November 2023 tercatat sebesar 468,95 juta ton dengan proyeksi realisasi penjualan ekspor batubara sampai akhir tahun diperkirakan sekitar 511,58 juta ton. Dengan realisasi produksi yang ada tersebut, Kementerian ISDM juga memastikan bahwa keperluan batubara untuk pasokan di dalam negeri atau domestic market obligation sudah tercukupi. Sementara itu, menurut data BPS, dengan realisasi ekspor tersebut, kinerja ekspor domestik batubara hingga bulan November secara keseluruhan tercatat membaik. Nilai ekspor batubara tercatat 28,86 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 444,44 triliun rupiah. Batu bara sendiri menyumbang nilai ekspor sekitar 15% terhadap total ekspor Indonesia. Sedangkan dari sisi harga, rata-rata harga jual batu bara berdasarkan harga batu bara acuan tahun ini memang mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Namun, di sisi lain meskipun mengalami penurunan kondisi harga jual, batu bara saat ini dinilai masih tetap menguntungkan bagi badan usaha. Sementara itu, dari sisi penerimaan negara bukan pajak, sektor mineral dan batu bara sampai pada November 2023 ini sudah melebihi target dalam APBN 2023. Sampai pada 29 November 2023, setoran PNBP dari sektor minerba mencapai 152,16 triliun rupiah atau 178% dari target APBN. Ini juga dipastikan bahwa keperluan di dalam negeri pun tercukupi dengan baik. Kan ada DMO ya. DMO kita sampai posisi yang sama itu sudah 171 juta ton, sisanya diekspor. Jadi peningkatan pendapatan di negara untuk hal ini pun terjadi karena produksinya naik, tumbuh dengan baik. Sehingga pendapatan negara dari sisi PNBP ya itu angkanya 152,16 triliun. Ini adalah
178% dari target di APBN. Jadi produksinya naik, kalau produksinya naik tentunya juga peningkatan ekonomi di masyarakat, tenaga kerja juga berjalan dengan baik, dan juga penerimaan negara juga melebihi dari target kita 178%. Positifnya, kinerja sektor batu bara di Indonesia tidak membuat pemerintah lupa dengan target zero emission yang dicanangkan. Pemerintah mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia tengah mengurangi sumbangan emisi karbon ke udara, khususnya melalui pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Pemerintah melalui Kementerian ISDM juga memastikan program pensiun dini PLTU ini tidak akan menurunkan keandalan sistem, mengganggu pasokan listrik, dan berdampak pada kenaikan harga jual listrik ke masyarakat. Namun, pemakaian batu bara sebagai energi untuk pembangkit listrik masih akan terus berlaku hingga tahun 2057. Hal tersebut sesuai dengan selesainya masa kontrak penggunaan batu bara oleh pembangkit listrik tenaga uap. Memang kita ini akan puncak menggunakan batu bara itu di antara tahun 2030 sampai 2035. Ini puncaknya. Setelah ini akan melandai sejalan dengan PLTU yang sudah selesai masa kontraknya. Sampai selesai masa kontraknya, tahun 2057 itu selesai semuanya. Sementara itu, sektor industri batu bara juga siap mendukung program pemerintah dalam mengurangi emisi. Industri batu bara di Indonesia akan mulai menambang batu bara dengan lebih ramah lingkungan dengan penggunaan energi yang seminimal mungkin. Kita mau doing the exploration secara responsible. Responsible seperti apa? Responsible seperti dalam hal bagaimana kita melakukan mining secara lebih baik, di mana mining itu lebih memperhatikan environment, dan memastikan bahwa penggunaan energi itu se-efisien mungkin. Ada beberapa area yang kita pakai untuk memastikan bahwa emission itu bisa turun. Itu part of the responsible yang tadi saya sempat ngomong. Selain menggunakan energi seminimal mungkin saat menambang, pengusaha batu bara di Indonesia juga akan melakukan diversifikasi dalam usaha, sehingga perusahaan tidak hanya akan bergantung dari hasil batu bara saja. Yeah, well, look, I think coal mining is still an integral part of the power source around the world. So, although it is a twilight industry, we're talking 30, 40 years away before it really disappears. So, at the moment, we're focused on producing the coal to power the economic development of Asia, Indonesia, and the rest of the Asian countries. Over the longer term, we'll diversify into other projects within Indonesia, not necessarily renewable energy, but just other mining projects potentially that will be required for EV or any other developing industry. So we've got a while to go. We're focusing on the thermal coal at the moment, but we will diversify over time. Dengan demikian, selama tahun 2023, industri batubara di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh permintaan yang tinggi dan kebijakan pemerintah yang mendukung, meskipun memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian. Penting bagi pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Regulasi yang efektif, inovasi teknologi, dan kesadaran akan dampak lingkungan adalah kunci untuk memastikan bahwa industri batubara dapat berkontribusi secara berkelanjutan bagi pembangunan Indonesia.